apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Lahan terbakar dengan cepat merambat, nyaris membakar rumah warga di Kabupaten Ogan Ilir. Musim kemarau, cabai di Desa Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir kering dan busuk terserang hama. Polisi tangkap pelaku pembunuhan terhadap remaja putri yang berusia 14 tahun. Salah satu pelaku adalah kekasih korban. Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Api dengan cepat merambat sehingga warga sempat panik. Warga berusaha menyelamatkan barang berharga dari dalam rumahnya. Api dengan cepat menyambar tanaman-tanaman di Desa Begayut, Pemumulutan, Ogan Ilir. Cepatnya api merambat membuat sejumlah warga panik hingga menyelamatkan barang berharga keluar rumah. Gilatan lidah api yang membakar lahan dengan cepat merambat ke rumah warga. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran lahan Satgas Karhutla Ogan Ilir bersama BPBD Sumatera Selatan terjun ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak membesar dan menjalar. Hembusan angin yang kencang saat terjadi kebakaran dan sulitnya sumber air membuat api sulit dipadamkan. Sempat bakar rumah tak? Tidak, alhamdulillah tidak. Panik tak? Bukan panik lagi, Pak. Langsung cek mana lah. Jangan bertasuk kalau rumah nih. Diketahui api dari mana, Bu? Untuk warga-warga juga yang dekat rumah-rumah diharapkan membersihkan rumah-rumah. Seperti ini kan sampah-sampah dan rumput terlalu dekat di rumah, tidak dibersihkan. Minimal 20 meter dari rumah harus dibersihkan, jadi api tidak menjalar dekat rumah. Api yang membakar lahan ini baru bisa dipadamkan setelah petugas melakukan penyemprotan selama lebih dari 2 jam. Penyebab kebakaran lahan di Desa Begayut ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Ogan Ilir. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Dampak musim kemarau merusak tanaman cabai milik petani di Desa Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Petani pun kini kesulitan mendapatkan air bersih. Agar tidak semakin merugi, petani melakukan panen tanaman mereka lebih awal. Belasan hektar tanaman cabai di Desa Lubuk, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir terlihat kering dan membusuk. Keadaan yang tidak diinginkan petani terjadi akibat musim kemarau yang saat ini melanda kawasan tersebut. Ditambah lagi kerusakan tanaman cabai ini juga karena diserang hama. Sulitnya pasokan air menjadikan tanah di lahan ini kering hingga mengakibatkan tanaman cabai kekurangan nutrisi dan mengering. Kejadian ini pun membuat turunnya hasil produksi cabai di tingkat petani. Biasanya dari setengah hektar lahan tanaman cabai dapat menghasilkan panen 20-30 kg cabai. Namun akibat kemarau ini, petani hanya mampu mendapatkan 5-10 kg cabai saja. Untuk menghindari kerugian lebih parah, para petani memanen lebih awal cabai yang masih bisa dijual. Kalau sekarang nih paling 5 kilo sebanyak ini. Kalau modalnya berapa, Kak? Biasanya? Tidak terlalu ngitung sebenarnya. Seminggu tuh masih lah dia main 300, 400. Iya, dari kecil sampai besar ini lah. Sekarang harga cabai 17.000. Jauh dari harapan kan. Kita bercabai belum tahu kan. Agak kecil harapannya tuh. Tapi tidak tahu ke depannya kan cabai ini apa naik apa kan. Lagi sekarang nih pacak ngelus dado petani-petani cabai di sini nih. Di tengah hasil panen yang merosot akibat kemarau, harga jual cabai pun kini turun di kisaran Rp17.000 per kilogram. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap remaja putri yang berusia 14 tahun. 4 remaja ditangkap dan ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum atas kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual. Pasal 80 ayat 3
Kasus pembunuhan remaja putri yang tewas di perkuburan Cina Kerikil menemukan titik terang. Tim Reskrim Polrestabes Palembang menangkap 4 orang yang diduga terlibat kasus kematian remaja putri tersebut. Ironisnya, keempatnya masih berusia di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah. Polisi menetapkan tersangka setelah menggelar prarekonstruksi secara tertutup di Polrestabes Palembang dan memeriksa sejumlah saksi. Keempat remaja berinisial IS, AG, NA, dan ZA yang telah diamankan sebagai anak berkonflik dengan hukum atas kasus pembunuhan disertai kekerasan seksual. Salah satu anak yang berkonflik dengan hukum adalah kekasih korban. Dari keterangan polisi, peristiwa ini bermula saat korban bertemu dengan keempat terduga pelaku di sebuah acara kuda kepang pada hari Minggu lalu. Korban lalu diajak ke sebuah area krematorium atau tempat pembakaran jenazah. Korban lalu dibekap dan disiksa, lalu diperkosa secara bergantian. Setelah korban tak sadarkan diri, jasad korban pun ditinggalkan di TPU Kerikil. Peristiwa ini sekali lagi bermula daripada adanya kegiatan kuda kepang. Dari pertemuan tersebut, tersangka beserta 3 rekannya mengajak korban untuk berjalan-jalan di area yang tidak jauh daripada tempat tersebut, di tempat yang sepi di daerah perkuburan pecinan. Demikian juga mendekati tempat kremasi atau pembakaran mayat. Disinilah terjadi tindakan pertama, yaitu tindakan penyiksaan, pembekapan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan pencabulan dan pemerkosaan. Tersangka menyadari saat itu akibat tindakan tersebut korban lemas dan diduga tidak bernafas. Dan pada akhirnya para tersangka melakukan tindakan secara bergiliran. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan barang bukti berupa pakaian yang digunakan korban maupun terduga pelaku saat kejadian. Atas perbuatannya, keempatnya terancam hukuman 15 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Dedi Irwansyah dan Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Aksi pencurian sepeda motor di Kota Palembang masih terjadi. Seorang pegawai swasta harus kehilangan sepeda motor saat diparkir di halaman rumahnya di kawasan Kim Rogan Kertapai, Palembang. Korban langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Taufik Hidayat, warga kawasan Kimerogan Kertapai, Palembang, ini sedang melaporkan kepada polisi perihal motornya yang hilang di halaman rumahnya sendiri. Menurut korban, sepeda motor tersebut sebelumnya terparkir di halaman rumahnya, namun ketika hendak pergi bekerja, motornya telah hilang. Korban berusaha bertanya-tanya kepada warga sekitar rumah, namun tak ada yang mengetahui. Korban pun menderita kerugian hingga belasan juta rupiah. Kasus pencurian ini menambah daftar panjang tindak kejahatan pencurian sepeda motor di Kota Palembang. Motor nggak katik lagi. Pas aku nak pergi begawe tadi jam 7:45. Parkirnya di mana? Parkiran di halaman rumah. Di halaman rumah. Oh, posisi pagar tergembok? Tidak, karena tidak pagar. Motor dikunci. Motor kunci stang. Kati kunci tambahan. Tidak kati kunci tambahan. Biasanya kunci tambahan. Itu lupa pasti. Iya. Jadi langsung balik. Jam 11 malam kita balik. Iya, setengah 11 malam.